Pemirsa, demi meringankan beban warga terdampak corona di bulan Ramadan, salah satu pondok pesantren di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat membagikan ribuan paket sembako kepada fakir miskin dan guru honorer. Pembagian sembako pun dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan corona. Inilah ribuan paket sembako yang disiapkan oleh pengelola pondok pesantren Abu Hurairah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di bulan Ramadan kali ini, pengelola pondok pesantren membagikan ribuan paket sembako bagi warga sekitar yang terkena dampak wabah corona. Pembagian paket sembako di lapangan pondok pesantren pun dilakukan sesuai protokol pencegahan corona. Antrean penerima sembako dibuat berjarak. Selanjutnya, satu persatu penerima sembako dipanggil. Dari sekolah-sekolah swasta sudah tidak mendapatkan gaji lagi. Nah, itu juga jadi sasaran utama kita karena SPP tersendat dan sebagainya. Mereka-mereka yang tidak dapat gaji bulan ini, bulan kemarin itu kita utamakan. Rencananya ribuan paket sembako akan dibagikan ke fakir miskin dan guru honorer terdampak wabah corona. Setiap paket sembako berisi 25 kg beras, daging, telur, susu, minyak, gula merah, dan 3 kg kurma. Pembagian sembako ini diharapkan bisa meringankan beban warga terdampak corona. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda salah satu Al-Quran terunik di dunia terdapat di Indonesia? Ya, Al-Quran yang terbuat dari marmer ini berada di Masjid Al-Muhtarom, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. Inilah lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran yang dipahat di batu marmer. Ayat suci Al-Quran ini dipahat dalam marmer berukuran 60 x 90 meter dengan ketebalan 2 cm. Al-Quran marmer ini merupakan salah satu Al-Quran terunik di dunia yang terdapat di Masjid Al-Muhtarom di alun-alun Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di bulan Ramadan, Al-Quran marmer yang berada di sayap kanan masjid ini menjadi salah satu tempat favorit warga usai sholat berjamaah. Hingga kini sudah terpajang 12 juz Al-Quran marmer dari total 30 juz yang rencananya akan dibuat. Al-Quran marmer ini pun kini menjadi salah satu ikon wisata religi di Kota Pekalongan. Ini ya sangat-sangat luar biasa lah, dengan ide yang begitu cemerlang dalam rangka untuk mengabadikan manakala tadi sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan begitu rupa Al-Quran sudah merebak di tempat HP, medsos. Nah, ini dengan pemikiran seperti ini saya dukung sekali, sangat takjub, sangat bagus. Adalah Nur Hidayat Siba, pemahat kaligrafi yang berinisiatif membuat Al-Quran marmer sejak 2011 silam. Al-Quran ini sebenarnya abadi, tapi karena sekarang ini banyak Al-Quran yang sudah ada di HP maupun di laptop-laptop. Secara pribadi saya khawatir Quran yang berbentuk mushaf ini dari kertas maupun dari kulit itu akan sedikit demi sedikit berkurang atau bahkan musnah. Oleh karena itu saya berkeinginan membuat Al-Quran yang berbahan dari marmer ini tentunya lebih awet daripada kertas ataupun berbahan kulit dan lain sebagainya. Meski dikerjakan sejak 2011 silam, namun sampai sekarang Al-Quran marmer ini belum juga selesai dibuat. Bahan baku marmer diimpor dari Italia dan biaya pembuatannya yang mencapai 2,1 juta per lembarnya menjadi kendala utama penyelesaian Al-Quran marmer ini. Apalagi awalnya Nur Hidayat membiayai sendiri pembuatan Al-Quran marmer, sebelum akhirnya mendapat bantuan dari dermawan dan Pemkat Pekalongan. Jika nantinya Al-Quran marmer ini selesai, maka akan ada 600 keping marmer dengan berat total 30 juz sekitar 14 ton.
Untuk saat ini, Al-Quran marmer di Masjid Al-Mutarom ini menjadi satu-satunya di dunia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Arab Saudi mulai melonggarkan aturan lockdown, termasuk akan dibukanya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi untuk ibadah di bulan Ramadan. Sementara kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan diputuskan pemerintah Saudi pada 12 Mei mendatang. Komplek Masjidil Haram akan kembali dibuka bagi para jamaah setelah ditutup karena pandemi corona. Sebelumnya Masjidil Haram ditutup dan ibadah tarawih hanya diizinkan bagi kalangan terbatas. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi nantinya akan dibuka untuk sholat, tawaf, dan sa'i. Insyaallah ayyam تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. Selain itu, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud juga mengeluarkan dekret untuk membuka kembali kegiatan ekonomi, termasuk mencabut larangan bepergian di seluruh wilayah Arab Saudi kecuali Mekah pada jam 9 hingga 5 sore. Dibukanya 2 masjid suci dan kegiatan perekonomian di Arab Saudi menjadi angin segar untuk pelaksanaan ibadah haji berjalan normal. Pemerintah Arab akan memutuskan pelaksanaan haji tahun ini pada 12 Mei mendatang yang diawali dengan survei kesiapan haji di negara-negara lain. Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa, di mana terdakwa korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama Romahur Muzi bebas dari rumah tahanan KPK malam ini. Romi bebas setelah menjalani masa tahanan selama 1 tahun penjara. Mantan Ketua Umum P3 ini bebas setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding Romi dengan mengurangi hukumannya dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. Sebelumnya Romi tersangkut dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada Maret tahun lalu. Ia diciduk dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Ia pun divonis terbukti menerima suap 255 juta rupiah dari Haris Hasanuddin dan M. Muafak Wirahadi sebesar 91,4 juta rupiah. Meski Romi bebas, KPK telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait banding atas putusan pemotongan masa tahanan Romi. Kini kasasi itu tengah diproses di Mahkamah Agung. Gus, silakan Gus. Pak, jangan begitu. Bapak jangan. Unjuk rasa protes terhadap kondisi ekonomi karena pandemi corona berujung ricuh di Lebanon. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.